Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Allah berikan kepada kita nikmat yang terbesar, nikmat Islam, nikmat iman. Sementara kalau dibandingkan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, seakan tidak ada jasa kita di dalam Islam, akan tetapi subhanallah Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang merasakan kenikmatan Islam. Kita nikmat di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan kenikmatan iman dan nikmat-nikmat yang lainnya juga banyak. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai dengan hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar, bukan asal-asalan kita berharap bisa masuk surga. Dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu yang benar, bukan asal-asalan kita berharap bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa al-firman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akumur rasul bil haqqi mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul membawa kebenaran. Rasul tersebut datang dari sisi Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aminu, maka hendaknya kalian beriman kepada Rasul tersebut. Khairal lakum, itu baik buat kalian. Wa ingkar, jika kalian kafir, fa inna lillahi ma fis samawati wal yang ada di bumi, wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala maha alim, Allah maha mengetahui, kemudian juga Allah maha hakim, Allah maha bijaksana. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan khatib sebutkan satu persatu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia
Semua orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepada hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan, fa'aminu, hendaknya kalian pada beriman. Kita diajak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga orang-orang kafir yang hadir di tengah-tengah keberadaan beliau juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, loh, bukankah kita semua sudah pada beriman? Maka di sini khatib menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir Usulus Salasah, 3 penjelasan utama. Beliau menyampaikan ada 4 hal yang wajib dipelajari dan diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama beliau sampaikan adalah orang Islam harus pada berilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah kenal Allah, kenal Nabi, dan kenal agama dengan dalil. Kemudian beliau membawakan dalil firman Allah surat Al-Asr. Allah berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Di sini yang ingin khatib sampaikan adalah rahimahullah, iman ini harus dibekali dengan ilmu, sehingga kalian semuanya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tidak hanya sekedar iman dan iman, tidak. Akan tetapi mungkin bahasanya kalau buat orang-orang kafir di kala itu, kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW seperti iman yang kita pahami. Akan tapi bahasanya buat kita-kita yang sudah beriman, kalian harus beriman dengan Nabi Muhammad SAW, berarti apa? Kalian harus berilmu, kalian harus kenal Allah, kalian harus kenal Nabi Muhammad SAW, kalian harus kenal agama. Fa'aminu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab kenapa kita harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, qad ja'akumur rasulu bil haqq, telah datang kepada kalian seorang rasul membawa kebenaran. Berarti Allah mengabarkan bahwasanya rasul yang datang ani. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud Nabi Muhammad dari 2 sisi. Sisi yang pertama, dengan hadirnya beliau saja itu kita udah tahu beliau betul-betul membawa kebenaran. Kita semua ingat kejadian Ka'bah banjir, kemudian Hajar Aswad pindah dari tempatnya, sehingga adalah yang pertama kali masuk ke masjid. Masuk masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Warga pada girang. Hadirnya beliau saja udah kelihatan beliau adalah seorang nabi. Kemudian yang kedua, kalau mau dilihat lebih dalam lagi, maka seorang bisa melihat isi risalahnya, isi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat perintah-perintah yang mengandung maslahat. Di dalamnya terdapat larangan-larangan yang mengandung maslahat. Di dalamnya terdapat perkara-perkara gaib, baik yang lalu tentang kisah para nabi ataupun yang akan datang, yang mana semuanya kalau kita lihat nggak mungkin kalau bukan utusan Tuhan, nggak mungkin kalau bukan utusan Allah bisa tahu itu semua, nggak mungkin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hadir, beliau datang dengan membawa kebenaran. Makin seorang mengilmui itu, makin tambah ilmu seseorang, maka akan makin tambah keimanan dan keyakinannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang mendongkrak keimanan seseorang. Kalau Allah di dalam Al-Quran membahasakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama,
Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Bahasa sederhananya kita sampaikan, sesungguhnya orang-orang ini kagak ada takut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini alasan, ini sebab kenapa kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian harus mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena yang dibawa oleh beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah al-haq, kebenaran. Kemudian faedah dari kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan khairal lakum, itu baik buat kalian kalau kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti buat orang kafir, kalau kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik. Buat orang-orang yang beriman, kalau kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik. Kalau kalian mempelajari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik. Kalau kalian mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu baik. Dan yang namanya kebaikan adalah lawan dari keburukan. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, keimanan mereka mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mau mempelajari agamanya Nabi Muhammad SAW, mereka mau mempelajari syariatnya yang Nabi Muhammad SAW, itu baik buat badan mereka, itu baik buat hati mereka, itu baik buat ruh mereka, itu baik buat dunia mereka, itu baik buat akhirat mereka. Dan seperti itulah hal-hal yang maslahat yang kita dapat, faedah-faedah yang kita dapat, itu gara-gara kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manfaat yang kita dapat sekarang juga, kita sehat alhamdulillah, kita rezeki biar dikata dikit berkah alhamdulillah ada, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan surga yang besok bakalan kita dapat, mudah-mudahan kita semua dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gara-garanya satu, yaitu gara-garanya keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemenangan yang kita rasakan gara-garanya adalah iman. Hidayah yang kita rasakan gara-garanya adalah iman. Gara-garanya kita mau belajar. Coba kalau kita nggak belajar, bagaimana caranya kita mendapatkan hidayah? Bahkan orang kafir pun di masa Nabi SAW, mereka mau ngedengerin apa kata Nabi SAW sehingga mereka mendapatkan hidayah dan akhirnya beriman kepada Nabi SAW, yang itu dibahasakan oleh orang-orang kafir. Istilah orang Betawi bilang dia kesambet, akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Padahal apa? Padahal maksudnya dia dapat hidayah. Gara-garanya apa? Dengerin Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Kita hadir di majelis ta'lim, kita belajar, kita para ulama, akhirnya kita mendapatkan hidayah. Ilmu yang kita rasakan, atau mungkin amal soleh, ya kita bisa Jumatan ini, gara-garanya apa? Gara-garanya iman. Tanpa iman kita nggak bisa hadir di sini. Atau mungkin kebahagiaan yang kita rasakan, bahkan sorga yang besok bakal kita rasakan, itu gara-garanya iman. Sehingga orang-orang yang bakal susah di akhirat, kemudian yang susah di dunia, sebabnya juga gara-gara tidak ada iman. Bahagia di dunia dan di akhirat gara-gara ada iman. Dan sebaliknya, kesulitan yang dialami sebabnya tidak ada iman. Dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau mempelajari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita merasakan kebahagiaan, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Setelah kita faham bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang agar beriman kepada Nabi Muhammad. Menyebutkan sebabnya kenapa harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau hadir dengan membawa kebenaran. Dan Allah juga menyampaikan faedah dari kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwasanya itu baik buat mereka. Dan disebutkan oleh para ulama, baik buat mereka orang-orang beriman, yaitu baik untuk urusan dunia mereka, baik untuk urusan akhirat mereka, baik untuk urusan badan mereka, ruh mereka, dan semua-muanya. Maka orang-orang yang belajar agama itu baik buat badan mereka, baik buat hati mereka, baik buat harta mereka, baik buat bisnis mereka, baik buat kehidupan mereka, baik buat urusan dunia dan akhirat mereka. Selanjutnya yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mudarat atau kerugian ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Kalau kalian kufur, kalau kalian ingkar, kalau kalian kafir, milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Artinya apa? Kalau kita perhatikan, ternyata kerugian adalah ketika tidak adanya iman. Sehingga diketahui ya, seorang hamba yang dia rugi di dunia dan di akhiratnya karena mereka tidak ada iman. Dan ketahuilah, Allah tidak merugikan hambanya, akan tetapi hamba itu yang merugikan dirinya sendiri. Dan Allah tidak merasa dirugikan ketika seorang hamba tidak ada keimanan. Allah Maha Kaya. Allah tidak dirugikan dengan maksiatnya orang-orang yang bermaksiat. Oleh karenanya Allah mengatakan, fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Semua ciptaan milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha Hakim, Allah Maha bijaksana di dalam pengaturannya dan semua-muanya. Maka Allah Subhanahu wa taala paling tahu di mana Allah hendak meletakkan hidayah. Orang-orang yang beriman itu siapa saja Allah paling tahu siapa yang bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk demikian. Orang-orang yang bakal semangat belajar agama, semangat mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang males-malesan atau sebaliknya semangat dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW, itu Allah paling tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala paling bijaksana. Di mana-mana Allah letakkan hidayah dan di mana-mana Allah letakkan kesesatan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita semua dan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.